sebelum kita mengundang seorang ahli di ilmu Feng Shui. Feng Shui? Feng Shui, Feng Shui? Feng Shui. Feng Shui, Feng Shui. Feng Shui. Oke. Kita akan memberikan sedikit referensi untuk Anda, apalagi yang suka baca buku. Inilah dia, referensi buku. Ini adalah bukunya berjudul Almanak Feng Shui 2014. Feng Shui ya? Ya, Feng Feng Shui Shui. ya. Begitulah kira-kira. Kuda logam. Sekarang kita buka. Sekarang kan 2014 berarti tahunnya kuda logam. Kuda logam. Kuda logam. Ya, tahun siapa yang sionya? Sionya apa masing-masing ini? Tikus. Tikus. Oke, kita bacain tikus. Tahun 2014 berada dalam posisi paling buruk. Waduh. Maaf gua kasih tahu. Salah banget gue nanya nih. Karena hubungan tikus sama kuda selalu konfrontasi atau ciong. Sehingga siklus kuda sangat mengganggu dan merugikan bioritme show tikus. Kelipatan 6 ya berarti ya kalau. Mungkin. Apa tadi kelinci? Kelinci. Kok kita sama sih? Oh ya? Kita setahun dong. You wish banget sih itu. Kelinci biasanya 30 tahun sekian bisa sama sionya. 12 tahun. 12 tahun, 12 tahun ngawur. Mungkin berarti 12 tahun. 12 tahun di atas saya, ya ampun. Enggak. Kita sama, Ari. cuma aku lahirnya kecepetan. Sio kelinci. Di tahun 2014 kembali dihadang berbagai urusan yang tidak menggembirakan Waduh. Kok jelek gitu? Semua? dan merugikan dari nama hingga materi. Khususnya dalam masalah hukum yang disebabkan oleh perselisihan, kasus penipuan dan sejenisnya. Kecuali untuk pria bernama Ari Untung. Sio apa? Monyet. Lo ngatain. Jangan sambil lihat ke sini gitu. Bioritme Sio Kera di tahun 2014 diwarnai oleh dua faktor. Dari sisi materi dan status masih mempunyai pengaruh rezeki dan karir yang cukup baik dan bisa bertambah kuat karena ada kesempatan besar yang bisa dihasilkan. Yang beruntung pada tahun ini akan punya rumah baru lagi atau akan pindah rumah. Amin, rumah baru ya ampun. Kayaknya nggak afdol kalau kita coba baca aja. Kita undang aja praktisinya yang selalu memberikan harapan atau juga mungkin pencerahan baik buat kita semuanya. Pasti udah tahu nama suhunya. Karena yang memberikan sesuatu yang buruk, berprasangka buruk, nama suhunya adalah suhuzon. Yang memberikan penggambaran baik adalah dia. Suhu yo! Suhu, waduh ini tahun 2014 sudah berjalan. Apalagi sekarang pas banget dengan Imlek. Iya. Tahun ini penggambaran suhu secara general dulu deh. Bagaimana tuh? Yang pasti 2014 itu penuh dengan kesedihan, keburukan, kekecewaan, sakit kepala. Sakit kepala juga termasuk di sini. Tadinya nggak sakit bisa sakit sini. Iya, yang sio kerbau. Oh, yang sio kerbau. Yang sio kerbau akan banyak sakit kepala. Oh gitu. Terus ya apa lagi? Jadi sio yang di tahun ini bagus yang mana tuh? Sio apa aja? Sio anjing. Sio anjing. Saya sio anjing. Oke, ini akan terjadi peruntungan apa nih? Karena kalau nggak salah kata Dion ya, Iya. Suhuyo ini pernah meramalkan dolar itu pernah 12.000 dan terjadi. Ya betul, makanya sekarang banyak undangan dari bank nih. Oh gitu. Gitu, iya. 2014 berapa dolar? Dolar bisa 16.000. Heeh. Harga tanah akan anjlok, turun cukup besar, bisa 50% Ya, bisa beli turun. tanah berarti ya. 2014. Berarti yang lagi punya sekarang jual. Bagusnya gimana? Jual dulu apanya? atau beli lagi nanti? Ya sekarang tanah sudah mulai sulit. Sekarang memang dari keputusan dari pemerintah sendiri kan tanah jarang dikasih kredit ya. Dan juga orang yang sekarang ini yang mau dulu asal bisa bayar mau kredit 10 rumah bisa. Sekarang kan hanya 1 rumah aja. Dan juga DP-nya naik 30%. Oh. Jadi mungkin dengan adanya begini juga imbasnya juga terkena. Oh, gara-gara kebijakan ya. Tapi memang dari sio sendiri tahun kuda kayu memang harga tanah, harga rumah akan anjlok. Kalau gitu, kalau misalnya kita ingin apa namanya? Harga emas naik. Emas. Oh, investasi bagusnya apa sekarang selain dolar? Ya untuk investasi keperluan rakyat kecil seperti makanan, consumer good,
itu akan apa? Akan tertolong. Tapi kalau yang dari import ya ini akan dolar naik kan akan tinggi. Kalau contohnya kalau mau beli mobil sekarang nanti dolar naik ikut naik gitu. Oh, kalau beli-beli apa sekarang sebelum pada naik semua. Ya, memang kalau dalam feng shui ada dua. Dua itu kalau sekarang banyak orang bilang, ada yang bilang, oh ini kuda logam. Nah, kuda logam kalau yang sudah naik ke surga. Contohnya buat sembahyang orang yang meninggal dengan cara kuda logam. Tapi yang masih hidup, feng shui di dunia ini, feng shui bumi, itu kuda kayu. Nah, sekarang yang misalnya kita mau berbisnis di tahun 2014, bagusnya ambil apa? Bisnis. Ya memang sekarang kan informasi, teknologi itu kan lagi naik ya. Terus hasil bumi, terus seperti tumbuh-tumbuhan kayak herbal ya, itu juga lagi bagus. Yang lagi terpuruk ya kayak kontraktor, Properti ya? properti. Terus contohnya air, usaha minuman juga kurang bagus, air. Mungkin laundry juga kurang bagus, cucian. Terus cucian mobil juga kurang bagus. Makanan? Makanan bagus. Salon cuci rambut. Salon bagus. Bagus. Salon gunting. Apa? Tapi kan banyak Furniture, orang furniture. Chinese nggak boleh bisnis gunting rambut, katanya gunting rezeki suami ya. Oh gitu? Iya, banyak yang nggak mau suaminya yang punya istri yang tukang gunting rambut jarang mau dijadikan istri. Nggak jadi dikawinin biasanya gitu. Iya. Sekarang kita bacain masing-masing tamu kita, kan tadi udah ada ketahuan sionya nih. Sionya. Kalau menurut Suhu bagaimana nih? Siapa nih? Maringka apa tadi? Monyet? Monyet. Kalau monyet itu kan cerdas, cerdik. Monyet kan tidak ada permusuhan dengan kuda. Monyet banyak kesempatan. Kalau yang belum kawin bisa menikah. Kalau yang banyak job akan datang. Dan juga banyak rezeki yang bisa didapat untuk 2014. Cuman memang monyet untuk tahan emosional 2014 karena banyak sekali keruwetan yang akan ini. Tapi memang kalau monyet mau sukses sih harus kasih bandeng. Hari kasih bandeng masih mertua kalau sudah nikah. Kalau belum nikah gimana? Kalau belum nikah kasih saya bandengnya. Jadi monyet tahun ini bagus. Iya, dia. makanya orang yang jual bandeng kan laris nih harga tinggi hari ini. Oh gitu. Karena memberi bandeng kepada mertua supaya hidupnya sejahtera. Oh, bandeng itu ada perlambang. Berarti nanti saya suruh suami saya beli bandeng. Betul. Ya, karena monyet juga kan? Karena dia sionya monyet. Oh, sionya. Sionya monyet. Sionya monyet ya. Kan monyet bagus sih. Saya boleh ganti sio nggak? Bisa, Bisa ya? tapi tunggu mati dulu nanti. Kalau kelinci, Kelinci. Ada juga kelinci itu kan ya? Cantik ya, bersih, Terima cantik. kasih. Kelinci lagi ciong, lagi naas. Lagi naas. Sedih amat. Jadi ciong itu sebenarnya kan semua orang ciong itu ada solusinya. Jadi kalau kelinci harus banyak memberi ke orang-orang yang dihormati. Ya seperti saya gitu kasih. bisa aja. Dia ngasih jeruk, makanya kan banyak laku jual jeruk-jeruk tuh. Kasih jeruk. Harus yang jeruk Mandarin. Jeruk yang manis, yang asem. Kasih manis, kasih suhuyo gitu ya. Kasih orang tua, mertua atau calon mertua supaya hidupnya 2014 itu banyak manis. Jadi nggak banyak. Berarti manis. beri jeruk. Untuk buang ciong. Solusinya Solusinya buang itu. ciong itu Ya. Kasih harus jeruk. jeruk. Makanya kan orang banyak kasih satu dus kemana-mana. Iya, Ini sedus sampai tukang jeruk harganya naik melambung ya pada waktu Sinsia sekarang ini gitu loh. Oh itu. Ya, ya, Tapi Iya. kalau jeruk kan biasanya ada asamnya, Suhu. Kalau jeruk sih emang udah lambang kemakmuran, lambang keberhasilan, lambang kesuksesan untuk yang memberi. Makanya makanya saya jeruk sebagai ya? guru kan banyak orang kasih jeruk tuh. Kadang-kadang sampai 50 dus tuh Oh, di rumah pantesan. jeruk. Kalau Imlek di rumah Suhu tuh suka buka toko jeruk gitu ya? Iya. Kalau dia apa dia? Tikus. Tikus. Kalau tikus juga lagi ciong. Yang ciong kan ayam, tikus, sama kelinci. Tikus itu duitnya itu banyak pengeluaran. Wah. Banyak pengeluaran dari Jalan-jalan. segi keuangan. Nah itu solusi ada. Kasih merah.
kasih merah. Angpau. Angpau. Kasih merah. Ya maksudnya jangan pakai baju merah, kolor merah gitu ya. Oh gitu? Iya, semua merah gitu loh. Oh, sering-sering pakai baju Kasih merah. merah. Bukan satu hari ini aja. Ini hitam enggak juga besok Oh, tukar jadi pakai baju merah. merah, Tapi merah. kalau buka baju dia merah-merah kok. Iya. Habis kerokan soalnya. Kalau merah itu Kaikuang tuh membuang sial supaya jangan terjadi kesialan pada 2014 ini supaya lancar, supaya itu yang Merah. orang bilang membuang sial. Merah, ini merah. Merah. Kalau babi? Babi. Makanya itu cuma tamu aja. Babi aja. Kalau babi susahnya tuh babi itu orangnya terlalu Susah tuh. memilih jodoh dia memilih, terus juga baju memilih. Jadi pada waktu 2014 rezeki banyak, pengeluarannya juga banyak karena kebutuhan dia itu banyak. Itu babi itu. Kesian banget Jadi suaminya ya. rezeki sama itu balance. Bela nggak apa-apa, yang Mungkin penting suaminya banyakan belanja berarti Ya kan? nggak apa-apa kan suami kan monyet lagi bagus tuh rezekinya. Iya, Jadi iya. berarti kasih buat pas. babi. Tapi babi harus makan dodol. Baru Ini kayak dong. gini. Iya, cuma jangan dodol. Makan dodol. Nah sekarang kita juga tadi telah melempar Twitter sebuah hashtag yang berbunyi Angpau Tonight Show. Sebelum kita bacakan Nadia, hashtag Angpau Tonight Show. Pertanyaannya apa sih? Imlek tahun ini adalah Imlek yang keberapa? Iya. Ada angpau yang tentunya juga akan kita kirimkan untuk pemenangnya. Dan jawabannya, Suhu? 25-16 ya. 25? 16. 16? Saya sih nggak tahu, Suhu kan. 25, 16. Ya, yang udah merasa jawab Yang itu. menang itu yang udah ada yang pertama kali nge-tweet itu. Benar. Oke. Dan pemenangnya adalah @Rengga Dimastio. Karena dia paling pertama jawab di Twitter kita. Oh ini dia, 2565. 25-65. Perayaan Imlek tahun berapakah di 2014? 2565. Nah, yang menang adalah Rengga Dimastio. Hashtag Angpau Tonight Show. Selamat, Anda dapat angpau. Nanti kita akan kirimkan angpaunya ya. Mungkin ada pembacaan dari Suhu yang perlu diketahui masyarakat, tapi kita belum tahu kira-kira di 2014 apa nih, Su? Pertama kali orang yang kasih angpau supaya sejahtera itu harus genap. Jadi harus kasih uangnya itu genap. Jadi kalau angkanya 4, 2, 6, 8 itu genap. Dan penjumlahan juga genap. Misalnya ngasihnya 20.000 gitu ya. Ya jangan dong, sekarang kan mana ada 20.000, 200.000. Jadi untuk supaya yang sekarang ini terhindar dari kesialan 2014 ngasih angpaunya dalam bentuk genap. Ada lagi? Ya kalau orang meninggal kan namanya pepau. Pepau itu angkanya harus intinya harus putih. Jadi kalau kasih angpau juga harus yang warna merah dan jumlahnya genap. Kalau yang orang meninggal kasih angpaunya putih, jumlahnya harus ganjil. Supaya kalau keberuntungannya itu ada. Kalau putih kan kasih ganjil kan supaya nggak kebawa, nanti kebawa mati kan ya. Gitu. Terus kedua, kalau kita melihat hidup kita itu sulit 2013, 2014 kan kita harus lepas kesulitan kita semua. Nah, kesulitan kita semua tuh kita harus datangi orang-orang yang kita sayangi seperti orang tua, seperti paman, seperti kakek, seperti saudara yang memang kaya, yang miskin, kita datangin semua supaya kita 2014 tidak ada kejadian yang jelek. Oh gitu. Jadi banyak kan orang tuh sampai berduyun semua ke rumah saudara-saudara sembahyang, semua soja-soja semua. Itu memang sih memerlukan waktu, memerlukan uang. Kalau orang tua kan dikasih angpau juga, selain anak-anaknya yang belum kawin. Itu mereka tuh, buat mereka tuh keluar uang segitu nggak ada artinya karena mereka akan dapat berlipat-lipat lebih besar itu. Oh gitu. Kalau orang Muslim kan silaturahmi ya, Silaturahmi, gitu, ya. gitu. Berarti intinya adalah ya kembali kita bertemu keluarga. Itu ada tentunya juga ada nilainya juga ya, bertemu keluarga seperti silaturahmi, berkumpul kembali, tambah sayang, siapa tahu akan nambah kasih rezeki ya kan kayak gitu juga ya. Waduh luar biasa. Sepertinya pembicaraan kita ini kurang panjang ya waktunya, tapi ini sebuah kilasan sedikit. Kalau mau lebih lengkap mungkin bisa langsung aja Twitternya Suhuyo. Twitternya apa Suhuyo? Suhuyo. Oh, Twitter juga loh.
Kusor Feng Shui. @suhuyo @suhuyo garis bawah Underscore. Feng Shui, Kusor Feng Shui. underscore Feng Shui. Underscore Iya. Feng Shui. Dan juga para tamu-tamu kita juga mungkin ingin menambahkan Twitternya masing-masing. Mau ngasih, mendingan nomor rekening, boleh nggak? Tepuk tangan untuk para bintang tamu kita yang datang ke studio. Terima kasih semua datang ke sini. Dan kita ucapkan Gong Si Fa Choi. Iya. Apa panjangannya tadi? Panjangannya? Kong Si Fa Gong Choi. Hi Fan Choi. Selamat Ang Pau Naloy. Gong Si Fa Choi, berbahagia dan iPhone Naloy. sejahtera. Ang Pau Naloy, minta duit langsung kan. Itu macam Dan kita doakan saja mudah-mudahan di tahun ini merupakan tahun-tahun keberkahan dan kesuksesan buat kita semuanya. Dan semua yang bagus-bagus kita amini dan mudah-mudahan kita merasakan semuanya di ruangan ini. Termasuk penonton Amin. studio. Amin. Sebagai penutup, kita akan melihat penampilan yang luar biasa. Tapi kita akan ingatkan bahwa kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari Tuna Show.